Iya, udah denger cuman ini kameranya mau ngebalik cuman nggak tahu. Aduh, Nah itu udah pas. kakak ngelihat aku nggak? Belum kan? Tadi sempat lihat. Coba aku diundang balik lagi kak ya. Itu udah ada. Udah pas. Tapi aku nggak ngelihat diriku loh. Oke. Coba Ya lagi. ampun. Oke, Iya. keluar dulu. Gimana sekarang? Belum kelihatan aku kak. Kenapa ya? Aku lihat Ainun dan Ainun ada di layar pandai. Tapi aku nggak bisa ngelihat diri. Gimana? Ya ampun. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku nggak usah lihat. Cantik aku lihat. Aduh. Nah, sekarang Ainunnya hilang. Tuh teman-teman aku udah pada gabung. Iya, aku lihat ada. Iya ada kak, aku dengar suaranya. Cuman Ainun mungkin bisa ubah kameranya jadi kamera depan. Tadi udah sempat nongol. Oh, Nah, ya udah bagus. Sip. tapi aku tetap nggak bisa ngelihat. So sorry, my dear. Nggak apa-apa. Mungkin nggak tahu deh ini kenapa. Ya, semoga nanti pas loading mungkin setelah beberapa saat bisa ngelihat karena waktu Coba bulan lalu aku siaran langsung. Aku siaran langsung terus kakak yang gabung gimana? gimana caranya? Kan harus pakai akun pandai. Iya ya, iya juga sih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi Ainun kelihatan kok. Kalau nggak percaya nanti bisa aku screenshot. Iya nggak apa-apa. Yang penting nanti pas direkam ini sih muncul sih. Aku takutnya aku nggak kelihatan. Oh iya, kelihatan kok bagus. Soalnya bulan lalu waktu Peace Class live IG sama teman dari Kabul, Afghanistan juga dia sempet kayak gitu, tapi terus lama-lama dia bisa ngelihat dirinya. Oke deh. Agak aneh memang. Ainun sehat? Alhamdulillah kak. Kak suaranya juga agak kecil ya. Oh, sekarang gimana? Nah Udah gitu dengar? bagus. Nah gitu. Sip. Aku pegang aja terus mic-nya. Kesian tapi tapi nyusahin ya. Nggak apa-apa. Namanya juga apa? Yang pertama kan, nanti yang kedua sampai kelima kita pasti lebih baik. Amin, mudah-mudahan. Iya, amin. Sehat, nggak masuk angin? Alhamdulillah. Iya, aku juga. Udah makan? Udah kak, kakak gimana? Makan sore sih belum, tapi belum lapar. Tadi juga aku makan sore sambil ngedrakor. Dasar ya, anak-anak drakor nih. Aduh. Ya udah, kita mulai aja gimana? Nanti semoga sambil kita mulai makin banyak yang datang nonton. Semoga amin. Ya kak, siap. Sip. Dan nanti yang belum sempat nonton bisa nonton ulang di IGTV-nya Pandai. Oke. Mungkin boleh disematkan judul mungkin kak, biar teman-teman yang lain ngelihat. Udah aku kasih judul. Oh berarti aku yang mulai. Kelihatan nggak judulnya? Iya kak, udah ada. Iya. Sip. It's okay. Biar aku. Oh, nafas. Oke. Oke, Mas banyak sudah mau diundang berkolaborasi, sudah mau direpotin di waktunya. Sama-sama kak, nggak apa-apa. Dengan senang hati.
Terima kasih juga sudah diundang sama kakak yang hebat. Aduh, aku mah hanya butiran debu kosmos. Remahan rengginang aku. Itu mah enak, masih bisa dimakan. Kalau debu kosmos dilihat aja nggak kelihatan. Aduh, mungkin di awal kita bisa kenalan dulu. Aku akan kenalin diri dan kenalin Pandai buat teman-teman yang mungkin pertama kali nonton. Terus habis itu Ainun berkenalan tentang Ainun dan tentang ide inisiatif titik temu gimana. Oke kak, siap. Sip, sip. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga lebih banyak lagi teman-teman yang hadir. Jadi malam ini 30 Agustus menyambut bulan September yang mana sangat penting untuk Pandai sebagai gerakan pendidikan perdamaian di Indonesia memperingati Hari Perdamaian Sedunia, dan biasanya kami tidak memperingatinya hanya dalam sehari tapi sebulan penuh. Nah, karena pandemik akan disesuaikan menjadi online, biasanya offline. Dan malam ini adalah sesi pertama dari seri kelas perdamaian yang akan dilaksanakan 5 kali secara berturut-turut setiap hari Minggu begitu hingga akhir bulan September. Dan kegiatan ini juga berbarengan dengan kampanye Hari Perdamaian Sedunia yang akan dimulai besok per 1 September tentang pendidikan perdamaian atau peace education yang juga akan dikaitkan dengan inner peace atau kedamaian diri begitu. Sekilas tentang Pandai bagi teman-teman yang mungkin belum familiar dengan komunitas Pandai. Pandai adalah komunitas pendidikan damai Indonesia yang berdiri di akhir bulan Desember 2016 di UPeace, University for Peace, dengan mandat United Nations di Costa Rica. Lahirnya agak jauh tapi lalu saya bawa ke Balikpapan, Kaltim, lalu saya bawa ke Jakarta seperti itu, dan puji syukur masih bergerak sampai sekarang walaupun secara swadaya dan apa adanya. Yang penting niatnya begitu. Nah, terus sekarang kita persilahkan untuk teman kita Ainun Jamila memperkenalkan diri beserta inisiatifnya yang dia sempat cerita tentang mencetuskan ide mendirikan multiculturalism school, namanya Titik Temu. Wah, so awesome. Silakan Ainun. Iya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya, Ainun Jamila, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Isti, bahwa ya saya salah satu perintis dari Titik Temu Sekolah Multikulturalisme di Makassar. Mungkin belum banyak teman-teman yang mengetahui karena memang Titik Temu baru akan merintis bagaimana ke depannya, tetapi visi misi kami pun sudah jelas bahwa seperti namanya, ini adalah sekolah ya, jadi semacam sekolah informal yang mengusung yang ada di Indonesia. Mungkin tepat singkatnya seperti itu. Saya dan beberapa teman-teman di kajian filsafat, kemudian juga di teman-teman lintas agama, dan beberapa teman-teman akademisi yang lain turut membantu. Sebenarnya memang kalau dibilang siapa yang pertama kali mencetus ini ya saya, cuman di belakang saya ada banyak orang yang lebih hebat dari saya dan mereka semua yang membantu saya. Dan salah satunya Kak Isti yang udah jadi teman sharing beberapa minggu belakangan ini. Terima kasih banyak Kak. Itu aja mungkin Kak singkatnya. Oke, siap. Mungkin Ainun mau cerita sedikit tentang diri Ainun. Soal apanya nih? Mungkin kenapa Ainun tertarik bergerak di bidang perdamaian, terutama pendidikan perdamaian, terutama dialog lintas iman, supaya teman-teman bisa dapat gambaran begitu. Iya, kalau ditanya kenapa tertarik, apa Kak ya? Saya suka sih, saya mungkin karena saya sudah pernah dan bahkan sampai sekarang menjadi kelompok minoritas dalam artian mungkin dalam berpakaian, sehingga saya merasa apa ya, bahwa saya terpanggil untuk mau mengenal
kaum minoritas ini, baik minoritas agama, suku dan segala macamnya. Saya ingin mengetahui cerita-cerita mereka, saya mau belajar. Jadi intinya sih kalau kenapa ditanya kenapa bergabung, karena saya ingin belajar. Saya mau lebih banyak mengetahui tentang apa sih sebenarnya masalah-masalah yang ada di negeri kita ini, apalagi belakangan ini sejak cetusnya 212 kemarin itu kan, saya untuk diri saya pribadi, saya punya PR untuk memperbaiki itu. Walaupun ya saya bukan siapa-siapa, tetapi saya anggap bahwa ya saya bagian dari Indonesia dan saya mau untuk bagaimana supaya satu mungkin atau dua orang dari lingkungan saya itu bisa saya sampaikan bahwa seperti ini loh namanya perdamaian, bahwa walaupun saya memang mungkin belum mengetahui banyak, tapi saya mau untuk terjun di aktivitas seperti ini karena saya menyadari bahwa agama kita, bahkan kita sebagai manusia itu mencintai. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mencintai kedamaian. Kita senang, kita bahagia ketika lingkungan kita itu damai. Maka ketika ada yang merasa mungkin tidak damai di lingkungannya, apalagi itu faktor-faktor sosial, faktor-faktor identitas mereka, maka saya merasa kasihan, merasa senasib sepenanggungan bahwa saya juga adalah minoritas, dan bahkan apalagi minoritas agama, minoritas suku, kemudian perbedaan-perbedaan kelas-kelas gender dan segala macam, itu lebih parah lagi ujiannya daripada saya yang hanya sekedar minoritas pakaian. Bahwa di Indonesia ini sekalipun kita dikatakan sudah merdeka, tetapi masih banyak orang yang belum merasakan merdeka dengan sebenar-benarnya. Jadi itu PR kita semua sih sebagai anak Indonesia. Wah, thank you Ainun. Bisa jadi pemantik buat diskusi kita malam ini. Aku sepakat banget. Aku juga pernah ngerasa kayak kok aku sok-sokan sih pengen jadi pahlawan kesiangan, ikut-ikutan gerakan pendidikan perdamaian, toh nggak ada yang ngebayar dan nggak ada yang benar, iya Kak. Gitu. Malah bukannya direspek atau dikasih penghormatan atau bayaran, malah sebaliknya biasanya orang yang bergerak di gerakan seperti ini justru ada yang mencemooh atau bahkan ada yang mencibir gitu. Tapi justru itulah jadi penyemangat gitu. Iya. Dan sekarang sudah ada di fase, kalau aku pribadi udah ada di fase yang tidak lagi merasa ya udah deh aku bukan siapa-siapa gitu. Aku sempat ada di fase Ainun kayak ngerasa seperti itu, tapi setelah baca tulisannya Dr. Donella Meadow, semoga dia rest in peace, beliau sudah wafat. Beliau bilang we should dance with the system. Kita harus menari di dalam sistem. Kalau kita tidak benar-benar punya power buat mengubah sistem, tapi kita harus tahu dan sadar bahwa kita ini anggota dari sistem. Jadi sekecil apapun yang kita upayakan pasti ada ibaratnya efek riak, ripple effect-nya gitu. Benar Kak, iya. Dan karena kita sudah menyadari inner peace itu, jadi kita sudah maksudnya tidak terlalu mementingkan lagi, sekalipun kita ya namanya juga manusia, mungkin kadang kita merasa capek, merasa kok aku udah ngelakuin hal yang banyak tapi kok masih segini-gini aja gitu loh, bahwa ya saya pribadi tidak berorientasi pada hasil apa yang bisa saya raih, tetapi kita hanya perlu berusaha saja. Setidaknya kita memperlihatkan kepada diri kita bahwa saya tahu apa yang benar, maka saya lakukan apa yang benar menurut saya. Itu sih Kak. Dan standarnya selama tidak merugikan orang lain, maka kita melanjutkannya. Sebagai manusia yang sadar ya, kita melakukan apa yang sudah kita sadari. Ya, betul sekali. Sekarang nggak langsung kita udah nyebur ke diskusinya. That's great. Jadi malam ini tema besarnya untuk sebulan penuh ini adalah berdamai dengan kegagalan untuk menuai kedamaian diri. Seperti yang tadi sudah Ainun singgung tentang inner peace, ya kita akan fokus di situ. Kenapa Pandai tahun ini fokusnya ke inner peace? Karena lihat berapa bulan kita sudah lockdown, berapa bulan kita sudah kebanyakan tinggal di rumah. Kalau kita nggak self
care, nggak peduli sama kewarasan diri, lama-lama kita bisa gila. Kalau satu orang dua orang gila terus nanti tiba-tiba semua orang gila, sedunia jadi gila gitu. Jadi kenapa kita pengen fokus di kedamaian diri. Semoga setelah corona pamit dari bumi dengan Kita tetap waras. waras. Makanya kenapa momen Hari Perdamaian Sedunia ini kita jadikan momen refleksi dan kontemplasi untuk bagaimana sih cara menuai kedamaian diri. Dan malam ini topik runcingnya adalah pandemik dan pelajaran seumur hidup begitu. Mungkin Ainun mau mulai duluan tentang topik ini, cukup menarik, pandemik dan pelajaran seumur hidup. Kenapa sih kok pandemik ini memang udah nyebelin, tiap hari dibahas, tiap hari lihat berita berapa korban, berapa yang sembuh, kayak nggak habis-habis dibahas, jadi trending topik. Tapi kenapa lagi Kak Isti nih pakai bilang pelajaran seumur hidup gitu? Iya, ya mungkin saya mulai sedikit Kak ya. Jadi selama lockdown ini saya banyak berefleksi dan agak mungkin kurang ajar juga sih kalau saya bilang saya berterima kasih sama corona ya, karena ada banyak banget pelajaran yang saya pribadi ambil dari musibah ini, yang orang katakan mungkin musibah, tetapi ya mungkin dalam pandangan teologi, pandangan saya bahwa saya mempercayai bahwa setiap ada kejadian itu tergantung siapa yang memandang. Ketika ada yang kurang dari kita, tidak serta-merta kita mengatakan bahwa itu adalah musibah. Karena toh musibah itu hanya di sebelahnya, hanya mungkin sekedar 30-40%. Tetapi lebih dari itu, ada banyak banget pelajaran, kita fokus di situ aja. Jadi, iya walaupun dikatakan bahwa banyak orang menjadi korban, iya saya tidak menutup mata bahwa banyak yang di PHK, banyak yang harus kehilangan pekerjaan, banyak yang keluarganya meninggal, apa dan segala macam. Saya sangat sedih dengan itu. Tetapi di sisi lain bahwa bagaimana cara kita merespon kesedihan kita, bagaimana cara kita merespon kegagalan-kegagalan yang terjadi akibat mungkin ya akibat dari corona ini. Tapi saya bilang bahwa ya Tuhan Maha Baik. Di samping bahwa kita menganggap itu kegagalan, sebenarnya itu adalah sebuah keberhasilan bahwa selama lockdown ini untuk saya pribadi, saya berhasil menemukan diri saya, dalam tanda kutip, bahwa kemarin ketika kita sangat berisik, ketika saya menjadi manusia yang mungkin bisa dikatakan terlalu mekanik, ada jam kerja di-push dengan apa dan segala macam, tiba-tiba di spasi, semacam kita lagi ngetik, setiap kata-kata itu kan pasti ada spasinya. Nah di spasinya itu kita perlu istirahat, kita perlu melihat ke belakang. Apa yang sudah saya lakukan di belakang. Iya, kemudian apa yang saya akan lakukan ke depan. Jadi corona ini ibaratnya spasi buat kita, spasi buat semua manusia untuk ayo berhenti dulu. Kamu sadari dulu apa yang sudah kamu lakukan kemarin-kemarin. Semuanya perlu kita sadari, mau perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, siapa yang sudah kita rugikan, siapa yang sudah kita berikan manfaat, itu semua perlu kita sadari. Dan menyusun apa yang akan kita lakukan ke depannya. Memaafkan diri sendiri mungkin itu pelajaran paling penting, salah satu pelajaran paling penting saya ketika masa-masa lockdown ini. Dimana ya kita semua manusia pasti bertengkarnya itu bukan sama orang di luar diri kita, tapi sama diri kita sendiri. Dengan cita-cita yang tidak tercapai, dengan segala bentuk keinginan yang kita ambisi untuk dapat tapi nggak dapat, kemudian kita menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, kan menyalahkan orang-orang di luar diri kita. Sebenarnya kita yang perlu belajar, kita yang perlu menerima gitu. Bahwa kadang saya yaitu bahwa menuai kedamaian itu ketika kita mampu berdamai dulu dengan diri sendiri. Dan untuk temanya corona dan pembelajaran seumur hidup, ya iya bahwa masa lockdown ini sayang banget kalau kita tidak menjadikannya sebagai pembelajaran seumur hidup. Di samping kita menyadari kekurangan diri, kita juga perlu menyadari kehidupan sosialnya kita. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk orang lain?
apa sih yang sudah kita lakukan untuk lingkungan kita, lebih tepatnya, bahwa corona ini di samping bahwa ada isu-isu yang mengatakan bahwa ini konspirasi politik, perang apa dan segala macam, saya menganggap ini sebagai sebuah teguran alam, bahwa kita sudah terlampau terlampau mengeksploitasi alam kita. Kita sudah sangat tidak menghargai alam kita. Kita menjadi manusia yang sangat mungkin egois dengan mengeksploitasi alam dengan secara berlebih-lebihan, sampai kita melupakan bahwa dampak itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, siapa yang menabur dia yang akan menuai. Dan sayangnya, misalnya ada satu oknum yang melakukan pengerusakan, kemudian akibatnya bukan cuma ke oknum itu aja, tetapi ke semua orang yang tidak tahu menau. Dan itu sih yang menjadi pembelajaran hidup, bahwa kita perlu sadar bahwa kita tidak hanya hidup sesama manusia, tetapi sesama tumbuhan, sesama hewan, dan segala macam yang ada di semesta ini. Kita hidup bersama. Kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama, dan kita perlu menyadari bagaimana relasi kita ini, relasi kita dengan alam, intinya itu. Itu sih Kak singkatnya, mohon maaf, takut kepanjangan aku. Ainun keren. Aku dengar kalimat terakhirnya Ainun tuh teringat waktu Pandai 2018 bersih-bersih di dua pura di Jakarta, di Pura Rawamangun sama di Pura Dalem Jakarta Utara. Rawamangun Jakarta Timur, satunya Jakarta Utara. Para pedanda itu sempat berterima kasih atas kegiatan lintas iman seperti itu karena belum pernah ada, tapi juga kami belajar tentang bagaimana belajar dari teman-teman Hindu tentang relasi manusia dengan dirinya, dengan penciptanya, dengan sesamanya, dan bahkan dengan alam semesta begitu. Salah satu yang menarik karena mereka peduli dengan hal yang sekecil apapun. Waktu itu aku sempat tanya, kenapa sih Pak di pohon harus diikat dengan kain hitam putih seperti itu? Dan beliau berkata, untuk mengingatkan kita bahwa di bumi ini tidak bisa dipungkiri selalu ada binari, ada dua hal yang berkebalikan tapi secara tidak langsung saling melengkapi. Misalnya karena ada gelap kita bisa menghargai terang begitu, karena ada malam kita bisa menghargai siang untuk berkegiatan, karena ada yang jahat kita bisa belajar untuk jadi orang baik seperti itu. Dan dialog lintas iman hari itu aku rasa bisa bermanfaat untuk kita sekarang, relevansinya begitu, dimana kita dengan lebih banyak di dalam rumah, bahkan di dalam kamar dengan diri kita sendiri, terutama bagi yang single nih ya yang sering di kamar sendirian, lebih banyak waktu untuk berkontemplasi dan mengenal dirinya. Benar banget gitu, dan jadi lebih peka dan hal yang kecil. Karena Nelson Mandela sama Mahatma Gandhi juga pernah bilang, satu bagian tubuh yang paling penting adalah, sepertinya Nabi Muhammad SAW juga bilang, kalau satu bagian tubuh yang paling penting adalah hati. Walaupun tampak kecil, tapi itu menandakan kita harus menghargai segala sesuatu yang kecil juga, karena hati itu biasanya menyerap sesuatu yang kecil dan mudah dirasakan begitu. Jadi kayak kesyukuran misalnya adalah salah satu cara yang paling logis untuk kita bisa waras setiap hari belakangan ini. Itu sih. Dan tadi Ainun juga bilang, terlepas dari konspirasi politik, siapa yang bikin virus ini, sudah saat kita mulai pindah fase, level up ke tahap dimana kita sadar bahwa mungkin seperti musim rambutan atau musim mangga gitu, tapi pandemik ini kalau kita lihat yang paling besar seabad lalu gitu, dimana terjadi saat manusia pengen bikin perang dunia. Nah sekarang saat manusia kuat di Indonesia, bukan manusia kuat lagunya Tulus, bukan, manusia kuat yang pengen bikin perang dunia ketiga, tiba-tiba ditegur sama alam dengan pandemik ini. Jadi akhirnya praktek percobaan
nuklir stop untuk sementara, ada jeda seperti Ainun bilang, ada spasi seperti itu secara tidak langsung jadi pengingat buat kita. Dan satu hal yang berapa hari lalu aku sempat baca dari tulisannya Bill Gates, dia bilang kita sering sekali menyepelekan masalah-masalah di bumi yang tadinya kecil bahkan meluas jadi besar. Contohnya perubahan iklim gitu. Sebagai anak Kalimantan, aku sadar berada di garis khatulistiwa itu rada bikin iklim itu aneh. Kadang kita nggak ngikutin iklimnya Pulau Jawa. Jadi kadang orang musim hujan, kita musim kemarau. Kadang orang musim kemarau, kita musim hujan karena ada pengaruh dari garis khatulistiwa. Tapi setelah ada perubahan iklim atau climate change, keadaan itu semakin parah dan Bill Gates mengingatkan bahwa pandemik ini jadi cara bumi untuk menegur kita bahwa kita harus peduli dengan masalah yang lebih besar yang sedang kita hadapi tapi kita sepelekan, yaitu perubahan iklim yang mana bisa jadi bom waktu seperti itu, dimana kita masih dikasih waktu buat mempersiapkan solusinya gitu. Pandemik ini kan ibaratnya kita semua kebakaran jenggot, nggak punya jenggot sih ya, kebakaran jenggot istilahnya aja Kak. Kebakaran jenggot, bingung cari vaksinnya gitu karena sebenarnya apa ya, faktor-faktornya atau tanda-tandanya tuh udah ada di awal. Kalau kita ingat Ebola misalnya, karena ada budaya yang suka makan hewan yang tidak semestinya dimakan tapi harusnya dilindungi seperti monyet, orang utan, terenggiling. Dari situ udah ada tanda-tanda penyimpangan gitu. Aku tidak menyalahkan satu atau dua budaya tertentu gitu, tapi waktu itu sudah sempat diingatkan oleh WHO bahwa stoplah makan bush animal gitu karena itu membawa penyakit, bisa menjadi inang dari virus gitu. Tapi manusia merasa ini kan budaya harus dilanjutkan. Nah, ini juga jadi teguran buat manusia untuk lebih bisa memilih budaya mana yang harus dilestarikan dan budaya mana yang harus dilanjutkan atau bahkan menciptakan budaya baru seperti itu. Kalau di pendidikan perdamaian kita punya istilah, kita boleh learning new thing, belajar hal baru, tapi jangan lupa untuk relearning our past lesson, mempelajari ulang pelajaran di masa lalu kita, dan kalau ada yang tidak baik dan tidak relevan untuk masa kini, kita unlearn that past lesson, kita menghilangkan pelajaran itu dari itu sih kalau dari aku. Mungkin hal kedua yang mau dibahas adalah gimana menurut Ainun tentang generasi Y atau generasi milenial dan generasi Z yang sepertinya rada kaget gitu dengan pandemik ini, yang tiba-tiba semuanya jadi slow, semuanya tidak bisa lagi dilakukan dengan instan dan cepat gitu. Kalau aku masuknya kan Y, milenial. Kalau Ainun kayaknya Z ya? Nggak tahu sih, aku 95 Kak, nggak tahu masuk mana tuh. 81 sampai 96 masih masuk Y, milenial. Oke, jadi kita sama Y. Oh, berarti aku Y. Yang di Enggak, udah nggak muda. 97 itu udah masuknya Z. Nah, berarti aku bergaul sama X nih kan di situ. X berarti yang di atas kita. Di bawahnya kita. Kalau di atas juga ada, cuman teman-teman aku yang Di bawah kita. Di bawah kita kan generasi X ya. Di atas 9. Iya, Z. Oh iya, sorry. Z. Lebih tua. Aduh, jadi iya sih, bahwa milenial, aku pikir sih ya ada plus minusnya sih. Bagaimana ya, tergantung baliknya kepada diri kita sendiri. Terlepas dari kita masuk generasi X dan Z, dalam merespon pandemi ini aku lihat beberapa milenial yang dalam tanda kutip udah sadar, mereka bahkan melakukan karya-karya yang lebih bagus, kreatif, apa dan segala macam. Banyak webinar jadinya, yang kemarin kita pertemuannya di gedung di mana-mana, kita jadi beralih kayak seperti ini. Dan aku pikir itu sebagai
sebagai sebuah respon yang baik bahwa kita cepat untuk menyesuaikan diri. Kita nggak berlama-lama meratapi keadaan yang seperti ini, malah kita jadi lebih kreatif, jadi lebih, bahkan kalau teman-teman yang gila baca itu kayaknya udah ngabisin buku banyak mereka. Aku masih dikit. Kebanyakan ngedrakor aku kayaknya. Aku juga termasuk Jadi- yang slow reader. Tapi ada juga sebagian milenial yang kalau buat aku sih, aku sedih sih melihatnya, yang mereka dikasih waktu banyak, cuman tapi ya bukan milenial juga, orang-orang dewasa juga bahkan tidak menanggapi corona ini dengan baik, saling tuduh menuduh, bikin hoax sana sini, nyalahin ini itu, menyesali keadaan, meratap apa dan segala macam, yang buat aku sih itu sia-sia dan bahkan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahwa kok kita nggak mau belajar gitu loh. Dari tadi kakak bilang bahwa udah ada Ebola, udah ada virus ABC, udah kita hadapi itu, dan kenapa kita masih belum belum, aku bilang sih kayaknya masih belum terlalu siap. Tapi walaupun kita perlu percaya diri bahwa orang Indonesia, apa sih yang nggak bisa dilewatin sama orang Indonesia? Kita ini manusia tangguh, kata Cak Nun, kita ini ibarat anak yang dilepas di hutan, yang kita bisa ngelakuin apa aja. Kita bukan manusia yang dipelihara dengan negara, bukan. Jadi aku sih nggak pede kalau negara mau melihara kita. Kita ini terpaksa keluar dan terpaksa ya bikin diri kita dewasa. Bagaimana untuk bertempur dengan keadaan, bagaimana kita menghadapi hal yang paling sangat-sangat sulit, dan kita mampu melakukan itu. Aku bilang sih milenial yang masih memikirkan bahwa ini adalah sebuah musibah, kesalahan, apa dan segala macam hal-hal yang negatif seperti itu, aku pikir udah ya, karena ini udah berbulan-bulan loh pandeminya. Kalau kita masih stuck di hal-hal yang negatif, kapan jiwa kita mau tumbuh, kapan kesadaran kita mau berkembang untuk melihat lebih kepada positifnya aja. Ya meskipun kita tidak memungkiri bahwa ada hal yang negatif, ada yang hilang dari diri kita, ada yang hilang dari kebiasaan kita. Dan kita ke new normal ini, new normal saya pikir ini adalah sebuah kesempatan untuk kita mari bersahabat dengan alam. Mari melakukan normal-normal baru yang sebenarnya dari kemarin-kemarin harus kita lakuin. Kita bukan manusia yang semau-maunya, yang mengeksploitasi, mengobjekkan apa dan segala macam. Kita tahu bahwa alam pun punya jiwa yang perlu kita hargai. Bahwa setiap benda, kalau menurut aku setiap benda itu perlu kita hargai, perlu kita berikan hak-haknya. Aku pernah dengar bahwa buku aja itu kalau kita gak baca, lebih bagus dikasihin ke orang buat lebih dibaca. Daripada jadi pajangan kamar, mendingan kasih yang lebih, supaya bukunya jadi manfaat, kan dibikinnya nggak sia-sia. Ntar bukunya ngadu sama Allah, aku cuma disimpan di lemari nggak pernah dibaca. Ini jadi apa ya? Iya, saya banyak mendengar, makanya dengan masyarakat yang penghayat penghayat kepercayaan, seperti mungkin di sini di Sulawesi Selatan ada suku Kajang yang mereka sangat menghargai alam sekitar. Saya sangat bangga dengan bagaimana filosofi mereka menjaga tumbuhan, menjaga binatang. Dan kalau buat aku pribadi, aku pengen belajar seperti itu, bahwa kita menghargai setiap jiwa yang udah jelas-jelas ada jiwanya aja. Kita masih kurang dalam menghargai, apalagi kayak cuman sekedar buku, sekedar barang-barang yang kita anggap benda mati. Intinya kita disuruh sama Tuhan buat menghargai sih. Salah satu pelajaran dari pandemi ini yang aku bisa dapatkan, menghargai diriku, menghargai waktu ini, menghargai pokoknya hal-hal yang dulu-dulu itu kita abaikan. Dulu-dulu itu kita, ya udahlah, benda mati ini kok, ya udahlah, tumbuhan juga mau ngapa, emang dia bisa nyubit kita kan? Enggak. Nah coba lihat sekarang kan bagaimana kerusakan iklim apa dan segala macam, itu jelas, dan seolah-olah kita tahu tapi kita masih menutup mata, kita bilang semuanya seolah-olah semuanya masih baik-baik aja, padahal kan enggak.
intinya kedewasaan sih, mau dia generasi apapun, intinya sayang banget, rugi kalau mereka nggak bisa dewasa, nggak bisa tumbuh dengan teguran yang seperti ini. Betul. Ini kalau aku bilang banyak orang yang menua tapi tidak mendewasa gitu ya. Benar, iya Kak. Benar. Jiwanya nggak tumbuh, soalnya di zona nyaman mulu kan, nggak mau keluar dia. Iya, benar-benar. Yang kalau kata Sami Yusuf, yang tidak tampak belum tentu tidak ada gitu. Benar. Kayak fenomena pemanasan global, perubahan iklim, sekarang virus, semuanya kan nggak kelihatan. Iya, cuman kita ngerasain kan dampaknya kayak apa, susahnya kayak gimana. Susahnya, dan yang meninggal semakin banyak. Di Jakarta kalau nggak salah per hari ini udah 3.000 juga, dan makin parah bukan makin menurun gitu. Jadi iya sedih banget. Dan tapi ada satu poin yang pengen aku angkat tentang istilah digital native. Kalau penelitiannya wong-wong bule itu, orang-orang bule itu menyamaratakan semua generasi Z itu sebagai digital native, atau orang-orang yang pakar dalam pemakaian internet atau produk-produk digital. Tapi pada saat baca tulisan lain yang mengingatkan bahwa loh, nggak semua generasi Z itu satu kotak loh gitu, tetap ada demografi yang bermacam-macam. Seperti sekarang misalnya, kayaknya kita juga pernah bahas Ainun di WhatsApp, mereka yang dikategorikan sebagai milenial dan generasi Z, tapi berasal dari kelas menengah ke bawah, atau berada di tempat yang kurang akses internet, atau bahkan listrik saja masih susah gitu. Jadi jauh tertinggal selama masa pandemi ini untuk bisa ikut kelas daring gitu atau kelas online. Jadi mungkin secara tidak langsung, kalau Maha Tinggi membuat kebijakan, bisa tolong dilihat sekali lagi gitu, dicek kebijakannya. Tentang istilah digital native ini tidak bisa diseragamkan untuk semua orang gitu. Benar. Seperti kata Ainun tadi, benar, Cak Nun pernah bilang memang kita ini seperti orang rimba yang dilepas begitu saja dan tidak dipelihara negara, tapi memelihara dirinya masing-masing. Iya. Tadi siang sebelum persiapan Pandai, aku sempat ikut virtual tournya Sekolah Rimba yang didiriin sama Kakak Butet Manurung, tentang teman-teman suku Rimba di Jambi, seperti teman-teman suku asli di Sulawesi Selatan atau mungkin di Kaltim begitu. Di Jambi juga aku jadi belajar lagi gitu tentang mereka yang masih meyakini animisme dan dinamisme. Justru orang-orang yang meyakini animisme dan dinamisme bisa lebih merawat dan menjaga alam, bahkan menghargai benda mati yang sebenarnya tidak mati, seperti pohon yang sebenarnya punya jiwa. Kalau dia tidak punya jiwa, dia tidak bisa melakukan fotosintesis dan benar. Iya. buat bumi gitu. Dan bahkan mungkin batu aja yang memang benar-benar benda mati pun, bagi orang-orang penghayat yang meyakini dinamisme, tetap harus dihargai, tidak boleh saja dikencingi atau dilangkahi atau ditambang sebegitu rupanya gitu. Jadi bagi orang-orang Indonesia yang menuhankan sila satu ketuhanan yang Maha Esa, kata Pak Karno itu kan esa, bukan eka gitu. Esa itu artinya mighty, agung, bukan eka atau tunggal gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa dipetik gitu, kalau bagi orang-orang yang sempet dan mau mikir. Nggak tahu kalau selama pandemi ini rata-rata cuma jadi sleeping beauty. Banyak tuh orang yang cuma bangun siang terus berkegiatan di tempat tidur. Ya nggak apa-apa sih, mungkin dia produktif seperti itu. Tapi kalau orang yang cuma sekedar seperti itu tapi tidak sempat berpikir sejenak aja tentang apa yang sedang kita bahas sekarang, ya kayaknya kasihan banget gitu. Kok ngenes ya, masih banyak yang kayak gitu. Salah satunya aku sih, Kak. Enggak lah, Ainun. Kadang kalau lagi mager banget tuh, iya, hampir
70% aku ngabisin waktu di tempat tidur. It's okay. Tapi itu baca buku, tapi itu nonton, tapi itu ngerjain tulisan. Jadi tapi banyak. Soalnya sikonnya untuk keluar aku ngerasa aduh gak memungkinkan, soalnya bapak menerima banyak tamu, jadi aku berkegiatannya di dalam kampus. Iya. Iya, sepakat. Bukan masalah tempat tidurnya, bukan, dan nggak masalah